Menaklukkan naga raksasa. Pada suatu malam, Baginda Raja bermimpi ada seekor ular naga raksasa menyerang kerajaannya. Ular naga tersebut lalu mengejar Baginda Raja dan hendak memangsanya. Seketika Baginda Raja terbangun dengan kondisi sangat ketakutan. Akibat mimpinya itu, semalaman Baginda Raja tak bisa tidur. Kemudian, pada keesokan harinya, Baginda Raja mengerahkan semua prajurit untuk berjaga-jaga di depan gerbang istana. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Ia heran kenapa banyak prajurit berjaga di depan gerbang dengan bersenjata lengkap. Lalu Abu Nawas menanyakan hal itu kepada Baginda Raja. "Memangnya ada apa, Paduka? Tidak seperti biasanya gerbang istana banyak prajurit berjaga." Baginda Raja pun menjawab, "Ini untuk mengantisipasi adanya serangan dari musuh." Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Siapa yang akan menyerang istana?" tanya Abu Nawas penasaran. Baginda Raja pun lalu menceritakan tentang mimpinya semalam, yaitu seekor ular naga raksasa menyerang istana dan hendak memangsa dirinya. Mendengar hal itu, Abu Nawas sempat menahan tawa yang membuat Baginda Raja tersinggung. "Apanya yang lucu, Abu Nawas?" bentak Baginda Raja. "Tidak, Paduka," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu mencoba menenangkan Baginda Raja. Kalau ia mengatakan bahwa mimpi tersebut tidak masuk akal, tentu Baginda Raja akan bertambah emosi. Akhirnya terbesitlah sebuah ide konyol untuk menyadarkan Baginda Raja. "Paduka, saya punya cara yang paling tepat supaya ular naga raksasa tidak berani datang ke sini," tutur Abu Nawas. "Benarkah? Coba beritahu aku," pinta Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta supaya dibawakan roti yang berukuran besar. Roti tersebut lalu dipotong kecil-kecil dan disebarkan di depan halaman istana. Melihat perilaku aneh Abu Nawas ini membuat Baginda Raja heran. "Hei Abu Nawas, kenapa kau membuang-buang roti itu?" tanya Baginda Raja. "Ini adalah sebuah cara supaya ular naga raksasa tidak berani datang ke sini," jawab Abu Nawas. Sontak Baginda Raja tertawa mendengarnya. "Di sini mana ada ular naga raksasa? Kau jangan berhayal, Abu Nawas," ledek Baginda Raja. "Tuh kan, usaha saya berhasil. Sesuai perkataan Paduka, ular naga raksasa tak mungkin ada di sini," celetuk Abu Nawas. "Ya tentu saja tidak ada ular naga raksasa, kan hanya dongeng, Abu Nawas," sahut Baginda Raja. "Sudah tahu cuma dongeng, tapi kenapa Paduka cemas sampai-sampai mengerahkan ratusan prajurit untuk menjaga gerbang istana?" timpal Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tersadar akan kebodohannya karena terbawa oleh mimpi yang tak masuk akal. Ia pun akhirnya merasa tenang dan tidak lagi diliputi rasa takut. Cara jitu menaklukkan kuda. Dikisahkan ada ulama terkenal yang bernama Abdullah bin Mubarak. Di majelis tempat ia mengajar, terdapat ratusan santri yang menimba ilmu kepadanya. Pada suatu hari, Abdullah bin Mubarak berjalan-jalan ke sebuah pasar. Setibanya di sana, tanpa sengaja ia melihat hewan kuda yang dijual dengan harga 40 dirham, harga yang sangat murah. Tiba-tiba terbesit niat untuk membelinya. Ia pun lalu bertanya kepada si pemilik kuda, "Kenapa kau jual dengan harga murah?"
Pemilik kuda itu menjawab, "Kuda ini memiliki beberapa kekurangan." Abdullah bin Mubarak bertambah heran karena dari postur tubuhnya kuda tersebut terlihat sangat gagah dan sehat. "Memangnya apa saja kekurangannya?" tanya Abdullah bin Mubarak penasaran. "Kuda ini berlari pelan dan tidak bisa mengejar musuh. Kuda ini juga mudah lelah jika berlari sehingga mudah dikejar oleh musuh. Dan satu lagi, ketika di tempat yang seharusnya tenang, kuda ini malah suka meringkik dan bersuara keras sehingga mengganggu istirahat orang-orang." Jelas si penjual. Mendengar hal itu, Abdullah bin Mubarak baru memahaminya. Bahkan ia berkata bahwa harga 40 dirham masih terlalu mahal. Lantas ia pun pergi dan tidak jadi membelinya. Beberapa hari kemudian, ia melihat salah satu muridnya menaiki kuda tersebut. Bahkan ia menyaksikan sendiri muridnya itu ikut berperang di medan pertempuran dengan kuda yang ditungganginya. Dan ajaibnya, kuda itu berlari dengan cekatan, tidak seperti yang dikatakan pemiliknya. Hal ini membuat Abdullah bin Mubarak bertanya-tanya. Ia lalu menghampiri muridnya dan berkata, "Apakah kamu tahu kekurangan-kekurangan kudamu?" Muridnya membalas, "Iya Tuan Guru, kuda ini memiliki kekurangan-kekurangan seperti yang mereka katakan. Tetapi ketika aku membelinya, aku berkata di telinganya, 'Hai kuda, sesungguhnya aku telah meninggalkan dosa dan bertobat kembali kepada Allah. Oleh karena itu, lepaskanlah kekurangan-kekurangan pada dirimu.' Kemudian kuda ini menggerakkan kepalanya 3 kali seolah mengerti apa yang aku katakan. Dan kuda ini merespon dengan senang karena aku telah meninggalkan dosa-dosaku." Setelah mendengar penjelasan muridnya, Abdullah bin Mubarak baru mengerti bahwa kekurangan-kekurangan kuda itu berasal dari pemilik kudanya dulu, bukan dari kudanya. Seperti halnya kuda-kuda yang dinaiki orang-orang kafir. Saat berperang, mereka selalu melaknat dan terkadang menjatuhkan penunggangnya ke tanah. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawaidul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Wallahu a'lam bishawab. Teka-teki pemilik warung. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas main ke rumah sahabatnya yang berada di kampung seberang. Sesampainya di sana, ia pun disambut hangat dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. Setelah ngobrol panjang lebar, sahabatnya itu berkata, "Wahai Abu Nawas, kita makan di warung aja ya. Kebetulan ada warung yang baru buka. Penjualnya bukan orang sini, tapi makanannya enak-enak." Abu Nawas pun menerima ajakannya dan mereka berdua segera berangkat. Setibanya di warung tersebut, di depannya terdapat papan yang bertuliskan, "Siapa yang bisa menjawab 3 teka-teki boleh makan gratis. Tapi kalau tidak bisa menjawab, bayar 2 kali lipat." Abu Nawas yang merasa penasaran ingin mencoba tantangan tersebut. Namun, keinginannya itu dicegah oleh sahabatnya. "Sudahlah Abu Nawas, jangan macam-macam. Aku hanya bawa uang pas-pasan. Nanti kalau kau tidak bisa menjawab, kita disuruh bayar 2 kali lipat," tutur sahabatnya. "Tenang saja, yang penting kita bisa makan gratis," balas Abu Nawas. Dan setelah mereka selesai makan, pemilik warung menghampirinya dan bertanya, "Mau bayar pakai teka-teki atau bayar dengan harga semestinya?" Abu Nawas menjawab, "Aku mau bayar pakai teka-teki." "Baiklah, tapi kalian tahu peraturannya kan?
Tanya pemilik warung kembali. Iya, saya sudah tahu, jawab Abu Nawas. Kemudian si pemilik warung memberikan teka-teki yang pertama. Apa yang bisa terbang tanpa sayap dan bisa menari tanpa kaki? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, itu adalah bayangan. Kemudian pemilik warung melanjutkan teka-teki yang kedua. Apa yang bisa menjadi lebih besar ketika dikurangi? Tanya pemilik warung. Abu Nawas tidak langsung menjawab, tetapi setelah beberapa saat berpikir, ia tersenyum dan menjawab, itu adalah lubang. Semakin kita menguranginya, semakin besar lubang itu, jawab Abu Nawas. Pemilik warung itu pun kagum dengan kecerdikannya. Sekarang teka-teki yang terakhir. Bila kalian bisa menjawabnya, maka kalian tidak usah membayar makanannya. Tapi bila gagal, dua teka-teki yang berhasil kalian jawab juga dianggap gagal. Tutur si pemilik warung. Pertanyaan yang terakhir adalah, apa yang selalu datang tapi tidak pernah sampai? Tanya si pemilik warung. Awalnya Abu Nawas sempat kebingungan, tapi akhirnya ia menemukan jawabannya. Yang selalu datang tapi tidak pernah sampai itu adalah besok. Besok selalu datang, tetapi ketika besok itu tiba sudah menjadi hari ini, jawab Abu Nawas. Si pemilik warung pun membenarkannya. Kemudian Abu Nawas dan sahabatnya dipersilahkan pergi tanpa membayar hidangan yang dimakannya. Pada zaman dahulu, di daerah Mesir ada tukang sepatu bernama Hanan. Ia mempunyai istri yang usianya lebih tua darinya. Istrinya ini bernama Hindun. Ia mempunyai watak dan hati yang kejam, sehingga sering memperlakukan Hanan semena-mena. Padahal Hanan senantiasa bersabar dan bersikap baik kepada istrinya. Tapi lama-kelamaan Hanan tak tahan menjalani hidup yang selalu dalam tekanan. Ia pun melarikan diri, meninggalkan rumah dan mengembara tanpa arah. Akhirnya sampailah ia di sebuah gua yang jauh dari pemukiman penduduk. Di sana ia bersimpuh dan berdoa, "Wahai Tuhanku, hamba mohon kepadamu, tolonglah hambamu ini. Berilah keselamatan dan harapan dalam perjalananku ini." Setelah berdoa cukup lama, tiba-tiba muncul makhluk tinggi besar. Rupanya makhluk di hadapannya adalah jin penunggu goa tersebut. "Mau apa kau datang kemari?" tanyanya. "Saya seorang musafir, Tuan. Saya numpang istirahat sebentar," jawab Hanan. "Kemana arah tujuanmu?" tanya jin itu kembali. Hanan pun lalu menceritakan kenapa ia melakukan pengembaraan. "Saya tidak tahu, Tuan, harus pergi kemana. Yang penting saya bisa lepas dari tekanan istri saya," kata Hanan memberitahu. Mendengar penuturan Hanan, jin itu pun merasa kasihan. Ia lalu membawa terbang Hanan dengan kecepatan yang tak terbandingkan. Beberapa jam kemudian, sampailah mereka berdua di sebuah daerah yang berada di perbatasan Cina. Kota tersebut sangat maju dan penduduknya rata-rata orang kaya. Hanan lalu mulai menyusuri jalanan kota yang penuh dengan keindahan. Tiba-tiba, beberapa orang penduduk kota mencegatnya di jalan dan bertanya, siapa gerangan dirinya. "Saya Hanan, Tuan, dari negeri Mesir." "Dengan apa kau ke sini? Kulihat kau tak mengendarai apapun," tanya mereka. Ketika Hanan memberitahu dan mencoba menjelaskan cara kedatangannya, mereka malah mencemooh dan menganggapnya gila. Akibatnya,
Hanan malah dilempari batu dan dipukul pakai tongkat kayu. Tidak lama kemudian, datanglah saudagar kaya dan segera membubarkan mereka. Kalian memalukan, orang asing adalah tamu. Sudah kewajiban kita menunjukkan keramah tamahan dan perlindungan, bentak saudagar kaya itu. Setelah menolong Hanan, saudagar itu kemudian bercerita bahwa di kota ini apabila menjadi orang miskin, maka akan diejek dan dihina. Mereka lebih mempercayai perkataan orang kaya daripada perkataan orang miskin. Saat dulu ia baru tiba di kota ini, ia juga adalah orang yang miskin, tapi ia berpura-pura sebagai orang kaya. Kemudian ia menemui beberapa saudagar kaya dan meminta pinjaman. Ia beralasan bahwa sebuah kafilah miliknya masih dalam perjalanan, dan pinjaman uang yang diberikan nantinya akan dilipat gandakan. Ketika berhasil mendapatkan pinjaman tersebut, si saudagar gunakan untuk berdagang. Walhasil, dalam beberapa bulan ia bisa melunasi semua hutangnya, dan kini menjadi saudagar yang kaya raya. Setelah menceritakan kisahnya, si saudagar menyarankan Hanan untuk berbuat sama seperti dirinya. Maka didandanilah Hanan dengan pakaian yang mewah oleh saudagar tersebut. Kemudian Hanan mendatangi sejumlah saudagar kaya yang ada di kota itu. Ia mengajukan pinjaman dengan perjanjian akan mengembalikan 2 kali lipat. Karena penampilan Hanan yang meyakinkan, para saudagar kaya langsung memberikannya. Namun setelah berbulan-bulan lamanya, kafilah yang dijanjikan Hanan tak kunjung datang. Mereka pun mulai cemas dan curiga. Jangan-jangan Hanan adalah seorang penipu. Mereka lalu mengadukannya kepada raja. Singkat cerita, datanglah Hanan menghadap baginda raja untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi, raja sendiri agak terkecoh dengan penampilan Hanan ini, sebab pakaiannya yang terlihat mewah dan berwibawa. Oleh sebab itu, raja ingin mengujinya. Apakah Hanan benar-benar seorang saudagar kaya? Wahai Hanan, aku punya berlian yang akan kuberikan untukmu. Tapi jelaskan dulu padaku, kenapa kau tidak membayar hutangmu? Tanya sang raja. Begini paduka raja, kafilah yang membawa permata saya sampai saat ini belum datang. Adapun mengenai berlian yang akan paduka berikan, lebih baik paduka simpan saja, ujar Hanan. Kenapa kau menolaknya? Ini kan berlian yang sangat mahal, kata sang raja. Maaf paduka, tapi bila dibandingkan dengan permata-permata saya, berlian paduka tidak ada nilainya, timpal Hanan. Karena dikuasai kerakusan, raja itu membebaskan Hanan dan mengirim pesan kepada saudagar agar berdamai dengan Hanan. Sang raja memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan Hanan. Keputusan raja tersebut ternyata mendapat pertentangan dari penasehat istana. Ia menganggap bahwa Hanan adalah seorang penipu. Namun, sang raja menganggap bahwa sikap penasehat istana hanyalah karena didasari rasa cemburu. Sebab selama ini, penasehat istana menaruh rasa cinta kepada putri raja. Sedangkan sang putri tidak mencintainya sama sekali. Ketika sang putri melihat Hanan, ia terkesima dan jatuh hati. Ia pun bersedia dinikahkan dengan Hanan. Adapun Hanan meminta pesta pernikahan ditunda dengan alasan kafilah yang membawa permata-permatanya saat ini belum tiba.
di mana permata-permata tersebut nantinya akan dipersembahkan semuanya sebagai mahar perkawinannya dengan sang putri. Mendengar penjelasannya tersebut, sang raja semakin tergoda. "Ah, soal itu gampang, Hanan. Yang penting kamu nikahi dulu anak saya," kata sang raja. Sang raja lalu mengambil perbendaharaan istana guna mengadakan pesta perkawinan yang megah dan mewah. Pesta tersebut berlangsung selama 40 hari. Ketika pestanya telah usai dan Hanan berduaan di kamar, ia berkata kepada istrinya, "Ayahmu telah mengeluarkan harta banyak untuk perkawinan kita. Aku merasa cemas dan tak enak hati." Sang istri menjawab, "Tak usah kau risau. Nanti kalau kafilahmu sudah datang, semua pasti akan teratasi." Sementara itu, penasehat istana menghasut raja agar menyelidiki keadaan Hanan yang sebenarnya. Mereka berdua pun meminta bantuan sang putri yang kini telah menjadi istri Hanan. Pada malam harinya, ketika mereka berduaan di kamar, sang putri meminta Hanan menjelaskan perihal kafilahnya yang hilang. Disinilah Hanan berkata yang sejujurnya, "Sebenarnya aku tidak punya kafilah. Ayahmu menikahkanmu denganku karena sifat kerakusannya. Kenapa pula kau setuju menikahiku?" kata Hanan memberitahu. Rupanya sang putri sudah kadung jatuh hati kepada Hanan. Ia pun memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini. "Kini kau adalah suamiku, dan aku tak akan pernah mempermalukanmu. Ambillah uang 50 dinar ini, tinggalkan negeri ini. Kemudian kirimlah sebuah pesan dari tempat yang aman, dan aku akan menyusulmu ke sana," tutur sang putri. Pada malam itu juga, Hanan kabur dengan mengenakan pakaian seperti budak. Keesokan harinya, sang raja dan penasehat istana bertanya kepada sang putri, "Mana suamimu?" Dengan berpura-pura, sang putri menjawab, "Tadi malam datang utusan beberapa kafilah menemui suamiku. Katanya kafilahnya telah dirampok dan pengawalnya yang berjumlah 50 orang terbunuh oleh kawanan perampok. Kini suamiku sedang menyusul ke sana dan hendak merebut kembali hartanya." Adapun Hanan cepat-cepat memacu kudanya tanpa tahu arah tujuan. Hingga akhirnya ia melihat seorang kakek sedang mencangkul pekarangan yang ada di depan rumahnya. Hanan pun mengucapkan salam dan minta diizinkan untuk beristirahat di dalam rumah kakek tua. "Oh, silahkan masuk, akan aku bawakan makanan untukmu," kata kakek tua. Pada keesokan paginya, Hanan membantu kakek itu mencangkul tanah pekarangan. "Kakek istirahat saja di dalam, biar aku yang mengerjakannya." Si kakek pun memberikan cangkulnya dan istirahat di dalam rumah. Saat Hanan sedang bekerja, tiba-tiba cangkulnya terbentur sebuah bongkahan batu yang agak besar. Ketika batu tersebut disingkirkan, tampaklah ada anak tangga menuju bawah tanah. Di bawah sana terdapat sebuah ruangan luas yang penuh dengan emas dan mutiara. Kini mata Hanan tertuju pada sebuah kotak kecil yang terbuat dari besi. Saat ia membukanya, ternyata berisi cincin. Lalu oleh Hanan cincin tersebut diambil dan digosoknya. Seketika muncullah wujud bayangan aneh. "Hamba adalah pelayan Tuan. Hamba siap menjalankan perintah Tuan," kata wujud bayangan itu. Hanan terkejut bukan main dan agak ketakutan pada awalnya. Ia pun akhirnya teringat akan cerita orang-orang dulu,
bahwa ada cincin sakti milik seorang raja yang tidak diketahui keberadaannya. Semenjak raja itu meninggal, di mana di dalam cincin tersebut dihuni oleh Raja Jin yang mempunyai ribuan pasukan. Bagi siapa saja yang mengenakan cincin itu, maka Raja Jin akan menurut kepadanya. Dan kini cincin tersebut berada di tangan Hanan. Hanan kemudian menyuruh jin itu membawa semua emas dan permata ke atas permukaan tanah. Dan sebagai rasa terima kasihnya kepada kakek tua, Hanan memberikan sekarung besar yang berisi emas dan permata. Setelah Hanan pergi meninggalkan rumah kakek tua, ia berkata kepada jin, "Wahai jin, aku ingin kembali ke kerajaanku yang dulu. Aku ingin menemui istriku." Jin tersebut lalu memerintahkan seluruh anak buahnya supaya menyamar jadi manusia dan kuda, guna membawakan semua hartanya. Saat memasuki gerbang kota, masyarakat menjadi heboh. Sementara Hanan dengan gagahnya berjalan didampingi ratusan pengawal berkuda dengan membawa emas dan permata. Sang raja pun murka kepada penasehat istana karena telah menghasut dirinya bahwa Hanan adalah orang miskin. Dan ketika sang putri mengetahui suaminya telah kembali, ia merasa sangat bahagia. Ia mengira perkataan Hanan waktu itu adalah sebuah kebohongan untuk menguji kesetiaannya. Akan tetapi, penasehat istana masih mencurigai Hanan. Ia pun mencari tahu dari mana Hanan memperoleh harta sebanyak itu. Rupanya, usaha penasehat istana membuahkan hasil. Kala itu penasehat istana berpura-pura bersikap baik dan mengajak Hanan minum bersamanya. Tanpa Hanan ketahui, minuman yang diberikan adalah minuman memabukkan. Saat tengah mabuk, disitulah Hanan memberitahu rahasia tentang cincin sakti yang ditemukannya. Setelah tersadar dari mabuknya, Hanan memohon ampun kepada Allah karena telah berbuat dosa. Ia lalu meletakkan cincinnya dan mengambil air wudhu. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan penasehat istana untuk mencuri cincin milik Hanan. Ia lalu perintahkan jin penghuni cincin supaya membuang Hanan dan sang raja di sebuah lembah yang jauh. Kini kerajaan dikuasai olehnya dan ia hendak memperkosa sang putri. Tapi ketika ia mencoba melakukan niat jahatnya, sang putri berhasil melepaskan cincin darinya. Tanpa membuang waktu, sang putri langsung menggosoknya. "Wahai jin, belenggu orang ini dan masukkan ke dalam tahanan," perintah sang putri. Dalam sekejap, si penasehat istana sudah berada dalam tahanan dengan keadaan terikat. Permintaan selanjutnya, sang putri meminta ayah dan suaminya supaya dikembalikan ke istana. Akhirnya, mereka bertiga bisa berkumpul kembali. Dan atas perbuatan jahatnya, si penasehat istana dihukum mati, lalu mengangkat Hanan sebagai penggantinya. Seiring berjalannya waktu, sang raja meninggal dunia. Hanan pun diangkat sebagai raja, menggantikan posisi ayah mertuanya. Dan hasil pernikahannya dengan sang putri, mereka dikaruniai seorang putra. Tapi sayang, kebahagiaan Hanan tak berlangsung lama. Sang putri yang merupakan istrinya jatuh sakit dan meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, sang putri berwasiat agar anaknya mendapat kasih sayang sepenuhnya. Selepas kepergian sang istri, beberapa hari kemudian Hanan kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut adalah seorang wanita dengan penampilan kusam dan kumal. "Siapa kamu?" tanya Hanan. "Aku Hindun, istrimu yang dulu," jawab wanita itu.
Ternyata yang datang adalah istrinya yang dulu, yang kerap kali memperlakukan Hanan dengan kejam. Lalu Hindun mengungkapkan penyesalannya karena telah berbuat kejam kepada Hanan. Sejak kepergian Hanan, ia menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia merasa sangat berdosa. Ia ingin kembali menjadi istri Hanan. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Karena kasihan, Hanan pun menerima Hindun kembali dan menjadikannya sebagai seorang istri. Akhirnya, Hindun kini menjadi seorang ratu di negeri yang dipimpin oleh Hanan. Tapi ternyata sifat jahat Hindun masih melekat pada dirinya. Ia berencana mencuri cincin yang dipakai oleh Hanan. Setelah melakukan pengamatan, Hindun pun mengetahui kebiasaan Hanan. Apabila hendak tidur, Hanan senantiasa melepaskan cincinnya dan ditaruh di atas meja yang bersebelahan dengan tempat tidurnya. Hindun juga sangat membenci putra Hanan, yang kini sudah tumbuh remaja, di mana putra Hanan ini hasil pernikahannya dengan putri raja yang telah meninggal dunia. Ketika tengah malam, Hindun mengendap-endap hendak mencuri cincin milik Hanan. Tapi tanpa sepengetahuannya, pangeran kecil membuntutinya dari belakang. Saat Hindun akan mencuri cincin, pangeran kecil langsung menusuknya menggunakan pedang. Di tangannya, Hindun pun tewas seketika. Sifat jahat dan tamak Hindun membawa dirinya ke dalam kebinasaan. Selepas kejadian itu, Hanan teringat kakek tua yang jujur dan baik hati, di mana kakek tersebut pernah menolongnya. Ia pun mengundang kakek tua itu supaya tinggal di istana untuk menemani dirinya. Ketika kakek itu datang menghadap, ternyata ia bersama seorang gadis yang cantik jelita. "Kek, siapa dia?" tanya Hanan. "Ampun Paduka Raja, dia adalah cucu saya. Saya sengaja mengajaknya kemari karena saya takut dia sendirian. Saya tahu maksud Paduka mengundang saya kemari untuk mengajak saya menetap di istana. Tapi kalau tidak bersama cucu saya tidak akan menerima ajakan Paduka. Lebih baik saya hidup di gubuk kecil tapi bisa menemani cucu saya ini," tutur kakek tua. "Tentu saja boleh, Kek. Kalau cucu kakek berkenan, saya akan menjadikannya seorang istri," kata Hanan dengan tersipu malu. Cucu kakek yang cantik jelita ini menerima Hanan sebagai suaminya. Mereka akhirnya hidup bahagia dan dikaruniai beberapa orang putra. Kecerdikan akal dan pikiran Abu Nawas sudah tersebar di seluruh penjuru kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid. Bahkan raja sendiri pun mengakui kehebatan Abu Nawas hingga mengajaknya tinggal di istana. Raja Harun telah memberikan kebebasan kepada Abu Nawas untuk keluar masuk istana tanpa prosedur yang berbelit. Dengan hadirnya Abu Nawas di istana, maka raja dapat setiap saat meminta pertimbangan pendapat kepada Abu Nawas dalam setiap keputusannya sebagai penasehat kerajaan. Namun, tampaknya kali ini Abu Nawas mulai bosan tinggal di istana. Ia tidak terbiasa hidup berfoya-foya. Meskipun semua yang diinginkan selalu tersedia, namun Abu Nawas memilih ingin tinggal di luar istana. Ia rindu sekali untuk menggarap sawah dan merawat hewan ternaknya. Dari sinilah kemudian muncul dalam pikiran Abu Nawas untuk keluar dari istana. Diputarlah otaknya untuk mencari alasan agar ia bisa keluar. Setelah semalaman dipikirkan,
Abu Nawas menemukan cara jitu untuk keluar dari lingkungan istana. Pada keesokan harinya, ia sengaja bangun pagi-pagi sekali, kemudian pergi ke ruang utama istana. Saat itu suasana masih sepi, hanya terdapat beberapa pengawal. Raja Harun sendiri masih terbaring di tempat tidurnya. Pada saat itulah Abu Nawas mendekati singgasana raja dan mendudukinya. Tak hanya itu saja, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya, seolah-olah dialah rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan terpaksa menangkap Abu Nawas. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja kecuali Raja Harun sendiri. Barang siapa yang menempati tahta raja termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukuman mati yang diberikan. Para pengawal menangkap Abu Nawas, kemudian menyeretnya turun dari tahta dan memukulinya. Mendengar teriakan Abu Nawas yang kesakitan, raja menjadi terbangun dan menghampirinya. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan?" tanya raja. "Ampun Baginda, Abu Nawas telah lancang duduk di singgasana Paduka. Kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah seorang pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja menangis. Tangisannya sengaja ia buat kencang sekali sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. "Benarkah yang dikatakan pengawal itu, wahai Abu Nawas?" kata Raja Harun. "Benar, Paduka," jawab Abu Nawas. Raja sangat terkejut dengan penuturan Abu Nawas itu. Jika sesuai peraturan yang ada, Abu Nawas akan dikenai hukuman mati. Namun, Raja Harun tak sampai hati melaksanakannya, mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. "Sudahlah, tak usah menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu," ucap sang raja. "Wahai Baginda, bukan pukulan mereka yang membuatku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap Paduka," kata Abu Nawas yang membuat raja tercengang oleh ucapan itu. "Engkau mengasihaniku?" tanya Raja Harun. "Mengapa engkau harus menangisiku?" kata raja lagi. Abu Nawas menjawab, "Wahai raja, aku cuma duduk di tahtamu sekali, tapi mereka telah memukuliku dengan begitu keras. Apalagi Paduka. Paduka telah menduduki tahta selama 20 tahun. Pukulan seperti apa yang akan Paduka terima? Aku menangis karena memikirkan nasib Paduka yang malang," jawab Abu Nawas. Jawaban itu membuat raja tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak menyangka Abu Nawas menjual harga dirinya di depan banyak pengawal. Oleh karena itu, Raja Harun hanya menghukum Abu Nawas untuk dikeluarkan dari istana. "Baiklah jika demikian, mulai detik ini kamu harus keluar dari istanaku," kata raja sedikit geram. "Terima kasih Paduka, memang itulah yang saya kehendaki," balas Abu Nawas sambil menyalami Raja Harun untuk kemudian pamit keluar dari istana.